Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta tak lupa limpahan sholawat kepada nabi kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dalam beberapa menit ke depan saya akan menyampaikan sedikit ilmu tentang puasa yang menghasilkan hati dan lisan yang lurus. Materi ini bersumber pada buku Risalah Ramadan Mengharap Maghfirah Menuju Mardhatillah karya Dr. Haji Ahmad Rusdiana MM dan teman-teman pada tahun 2020 halaman 95 sampai 102. Kawan-kawan semua, sungguh penyebab utama yang mengantarkan orang-orang mendapatkan hati yang lurus adalah kuatnya hubungan mereka dengan Allah, dan yang kedua adalah kuatnya rasa ridho mereka kepada Allah. Ibnu Qayyim mengatakan, ridho itu membuka pintu salamah, kelurusan hati dan perilaku. Ridho menyebabkan hati lurus dan bersih dari kecurangan, khianat, dan kebencian. Dan tidak ada orang yang selamat dari azab Allah kecuali orang yang datang menghadapnya dengan hati yang lurus. Maka mustahil orang mendapatkan hati yang lurus dengan adanya kemurkaan terhadap Allah dan tidak adanya ridho. Dan setiap kali bertambahnya keridhaan hamba kepada Allah, maka hatinya semakin lurus. Saya pertegas lagi teman-teman, bahwasanya ada dua penyebab mendapatkan hati yang lurus. Yang pertama yakni kuatnya hubungan mereka dengan Allah, dan yang kedua adalah kuatnya rasa ridho mereka kepada Allah. Lalu bagaimana cara memiliki hati dan lisan yang lurus? Yang pertama, menghambakanlah diri kepada Allah dan mohon kepadanya agar diberikan hati dan lisan yang lurus. Dan yang kedua, ingatlah akibat baik dari hal tersebut di dunia dan akhirat. Dan yang ketiga adalah ingatlah akibat buruk dari hati yang apabila kita selalu merasakan iri, dengki, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat beberapa doa yang diajarkan Nabi SAW agar kita selalu diberikan hidayah oleh Allah untuk diluruskan hati dan dikokohkan. Yang pertama, doa menjadikan hati bertakwa. Allahumma atin nafsi taqwaha anta waliyuha wa maulaha wa khairu man zakkaha. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah hati ini bertakwa dan bersihkanlah ia. Sungguh engkau sebaik-baik yang dapat membersihkan hati. Doa yang kedua, untuk memohon perlindungan dari hati yang tidak khusyuk. Allahumma inni a'udzubika min qalbi la yahsya. Yang artinya, ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Doa yang ketiga, untuk mengokohkan hati dalam menetapkan agama. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Yang artinya, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari hati. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu. Wahai pembolak-balik hati, kokohkanlah hati dalam menetapkan agamamu. Yang keempat, doa mengokohkan untuk dijadikan cahaya dalam hati. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikanlah cahaya dalam hatiku. Jadi kita bisa menerapkan doa-doa itu untuk mengokohkan dan meluruskan hati kita. Lalu bagaimana cara menyempurnakan puasa, teman-teman? Ternyata ada beberapa langkah agar puasa kita bisa menjadi sempurna. Yang pertama, jangan lupa sahur agar puasa kita kuat. Yang kedua, segerakanlah berbuka jika matahari telah tenggelam. Yang ketiga, usahakan mandi hadas besar sebelum terbit fajar agar bisa melakukan ibadah dalam keadaan suci. Yang keempat, manfaatkanlah bulan suci Ramadan dengan
banyak-banyak membaca ayat suci Al-Quran. Yang kelima, jagalah lisanmu dari dusta, menggunjing, mengadu domba, mengolok-olok, serta memperkatakan mengada-ada. Yang keenam, hendaknya puasa tidak membuatmu keluar dari kebiasaan. Misalnya nih, biasanya nggak pemarah, tapi karena puasa kita jadi marah-marah. Nah, itu tidak diperbolehkan. Yang ketujuh, hendaknya Anda selesai dari puasa dengan membawa takwa kepada Allah. Lalu yang kedelapan, jagalah dirimu dari berbagai syahwat ya teman-teman. Yang kesembilan, hendaknya makananmu terbuat dari hal-hal yang halal. Lalu selanjutnya, perbanyaklah bersedekah dan berbuat kebajikan. Jangan lupa juga ucapkanlah bismillah ketika kamu berbuka puasa agar rezeki yang kamu dapat menjadi barokah. Amin. Jadi kawan-kawan, marilah kita berusaha menyempurnakan puasa kita dengan meluruskan hati dan lisan, berupaya mempererat hubungan dengan Allah dan berusaha memperkuat rasa ridho kita kepada Allah, serta terus berupaya menerapkan langkah-langkah mendapatkan kesempurnaan puasa. Baik, itu saja teman-teman, semoga dapat dimengerti dan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.